Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Kepala UPTSD Ciparai, Bapak Dari Supri SPD, yang terhormat Bapak dan Ibu Guru Pemateri Diseminasi Peningkatan Kualitas Pembelajaran di UPTSD Ciparai, dan yang terhormat pada guru dan staf SDN Ciparai. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Dalam acara yaitu Diseminasi Peningkatan Kualitas Pembelajaran Budaya Positif di UPT SDN Ciparai dengan pemateri dari guru penggerak. Acara selanjutnya yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari Bapak Kepala UPTSD Ciparai, Bapak Dedi Supriyadi SPD, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Yang saya hormati pengatur acara, yang saya hormati Bapak dan Ibu pemateri pada hari ini, yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru SDN Ciparai. Puja dan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, selawat dan salam semoga terlimpah kepada kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga sahabat tabi'atnya termasuk kita saat umatnya. Bapak dan Ibu peserta diseminasi peningkatan kualitas pembelajaran melalui budaya positif di SDN Ciparai. Pada hari ini kita patut bersyukur karena kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang merupakan bekal kita untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Kesempatan ini tidak bisa semua sekolah mendapatkannya. Kesempatan ini adalah langka. Hanya beberapa sekolah yang memang dipilih oleh para calon guru bergerak ini untuk melaksanakan diseminasi. Apa itu diseminasi? Diseminasi itu adalah pengibasan. Iya, pengibasan. Pengibasan terkait dengan ilmu-ilmu yang selama ini didapatkan dalam pendidikan guru penggerak. Mungkin ilmu itu terkait dengan budaya positif ini mungkin sudah lama ya ada dalam ilmu pendidikan. Hanya secara eksplisit budaya positif
muncul di dalam program guru penggerak ini. Sesuatu hal yang baru terkait dengan istilah, tapi esensinya memang itu adalah sebuah ilmu yang kita pelajari dari dulu dan sekarang diingatkan kembali. Apa itu budaya positif? Budaya positif ini adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang harus diterapkan sehingga orientasinya adalah peningkatan mutu pembelajaran di kelas berbeda itu. Kalau dilaksanakan di kelas masing-masing, budaya positif ini nanti merujuk kepada budaya positif di sekolah, unit kerja. Begitu ya, Bapak dan Ibu materi. Mungkin itu sebagai pengantar atau sambutan dari saya selaku Kabupaten SDN Ciparai. Maka diseminasi peningkatan kualitas pembelajaran dengan tema budaya positif di UPT SDN Ciparai dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim dinyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baca selanjutnya yaitu materi yang pertama akan disampaikan oleh Ibu Nurulaila SPD. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Bapak Kepala UPT SDN Ciparai yang saya hormati, Bapak dan Ibu Dewan Guru Staf UPT SDN Ciparai yang saya hormati. Alhamdulillah teman-teman kita marilah panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa berkumpul bertemu di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini dalam rangka diseminasi peningkatan kualitas pembelajaran budaya positif di UPT SDN Ciparai. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Daud Ahmadi merupakan CGP angkatan 10 tahun 2024. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan sekarang sedang dalam keadaan bahagia. Tapi semuanya harus dalam keadaan bahagia dan semangat. Baik, sebelumnya bagaimana Bapak dan Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, terima kasih, masih semangat ya. Ini masih pagi, belum begitu siang. Insya Allah kita semua yang hadir di sini diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan saya akan menyampaikan materi dan mendapatkan sedikit ilmu dan kita dapat kolaborasi nanti. Baik. Sebelum saya ke materi, saya akan bacakan dulu pertanyaan komatik. Ini di sini saya akan bacakan. Bisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi, Kepala Sekolah SMA Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibunda Isa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Isa di sosial media. Ini amanat sosial. Kemudian Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh. Kalau pembelajaran jarak jauh itu apa ya? Daring apa luring? Daring. Alhamdulillah masih semangat berarti.
Oke. Dan pada saat hadir pun, Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat, mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluh tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Ini kasusnya. Selanjutnya, bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Mengapa? Baik, sebelum Bapak dan Ibu menjawab, mari kita lihat dan kita simak video ini. Kita lihat sama-sama. Berdasarkan pertanyaan komite tadi. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gosser dan contoh penerapannya. Lima posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Sampai diperhatikan dulu. Naren, sini kamu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren! Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Aduh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu
Maaf Bu, maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu sana cepat kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi membuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat Lili merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya belum membangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kencang Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu ada kata beresin absennya itu. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersendar gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya. Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu,
keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Udah, pokoknya jangan malu-malu. Jangan maluin. Tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Baik, Bapak Ibu tadi sudah melihat video di mana situ dipertontonkan untuk perlihatkan video-video 5 posisi kontrol seorang guru, ya. Nah, kita balik lagi kepada pertanyaan pematik tadi di sini. Tisa dan Hana dipanggil masuk ke ruangan Ibu Dewi. Kepala sekolah SMP Makmur. Ibu Dewi baru saja mendapatkan pengaduan dari Ibu dan Tisa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan Tisa di sosial media. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat mengejek teman-temannya. Hal ini sudah sangat mengganggu, dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluh tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Nah, sekarang bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto? Silakan Bapak Ibu sudah melihat tadi 5 posisi kontrol seorang guru. Yang pertama tadi apa? Posisi
Yang pertama ada penghukum. Yang kedua pembuat merasa bersalah. Yang ketiga sebagai pemantul. Yang keempat sebagai pemantau. Dan yang terakhir tadi adalah sebagai. Nah, dalam kasus ini kira-kira jika Anda menjadi seorang kepala sekolah, maka posisi apa? Atau yang Anda terapkan? Silakan, ada yang mau mengomentari? Setelah tadi Anda melihat video Bapak Ibu dan video tadi sudah dijelaskan bahwa posisi pendukung itu seperti ini, bahwa posisi sebagai teman itu adalah seperti ini, kemudian bahwa sebagai pemantau itu seperti ini, kemudian bahwa pembuat merasa bersalah itu seperti ini, tadi sudah ditampilkan, kemudian bahwa posisi manajer itu seperti kira-kira untuk kasus yang ini di posisi apa? Silakan Bapak Ibu, boleh beda pendapat juga nggak apa-apa. Silakan. Yang kanan, yang belakang, yang depan. Kedua. Silakan Bu Irma Yanti mungkin. Beda pendapat juga nggak apa-apa. Silakan. Kalau kita melihat dari kasusnya dan melihat dari pembelajaran sebelumnya ya, mungkin lebih cocok kalau menurut saya menggunakan kita sebagai manajer. Manajer. Oke, terima kasih Bu Irma Yanti. Yang lainnya? Silakan. Oh, Bu Yuli. Oh, silakan Bu Yuli. Kalau menurut saya melihat dari umur apa ya SMA ya. Ya. Jadi kalau SMA itu kan masa pubertasnya. Terus tidak mau dibully. Kalau menurut saya jadi baiknya jika kita sebagai teman. Sebagai teman. Ya. Oke, Bu Yuli sebagai teman. Terima kasih Bu Yuli. Yang lainnya mungkin? Silakan. Ada yang posisinya sebagai manajer, Bu Irma, kemudian sebagai teman, atau yang lainnya. Kita ada 5 posisi kontrol dulu di situ, dan kita harus tahu posisi kontrol dulu itu di mana pemantaunya seperti apa, karakter dulunya seperti apa, kemudian yang membuat rasa bersalah karakter dulunya seperti apa, kemudian teman karakter dulunya seperti apa, kemudian manajer karakter dulu seperti apa. Silakan. Ini baru 2 ini. Yang pertama Ibu Irma sebagai manajer, kalau lihat kasus ini, kemudian Ibu Yuli sebagai teman. Silakan. Tadi sudah dari awal akhir itu kasus-kasusnya dimunculkan, kemudian karakter-karakter dulunya dalam kasus itu sudah dimunculkan juga. Silakan Ibu Irma, mungkin kita sering-sering aja. Teman sekaligus manajer. Teman sekaligus manajer. Oke. Teman sekaligus manajer. Memang Bapak dan Ibu dalam satu kasus itu terkadang tidak dalam satu kasus bisa dua posisi kontrol dulu, ya. Ada tergantung kasusnya. Dalam satu kasus itu tidak harus pemantau saja, tidak harus tidak harus penghukum saja, ya. Tergantung ya kasusnya apa. Kalau lima-limanya nggak tahu itu mungkin. Ya. Silakan. Tadi kalau kurangnya tadi teman sekaligus manajer. Ini dua-duanya. Ini sangat boleh situasi. Oke. Nah ini lihat untuk penghukum. Lihat lagi kita untuk posisi penghukum. Di sini seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal, baik fisik maupun verbal, baik ucapan maupun tindakan. Apakah kita pernah ada di posisi ini? Dua-duanya pernah. Oke, verbal maupun tindakan, dua-duanya pernah. Kita coba dengan cara sama bisa menggunakan hubungan fisik maupun verbal. Orang-orang yang dijalankan posisi hukum penghukum senantiasa mengatakan bahwa seseorang memerlukan sistem atau alat dapat lebih menekan lebih dalam lagi.
Nih, guru yang menerapkan posisi penghukum, nih, tadi sudah dilihat di video, dia akan berkata, patuhi aturan, kamu selalu saja salah. Tadi nadanya ada cukup apa? Cukup keras, tinggi. Kemudian patuhi aturan saya, atau awas ya, kalau kamu terlambat lagi. Tadi kalau di apa namanya dia di video kan seperti itu. Kemudian kamu selalu saja terlambat, yang seperti tadi. Ini ada kata selalu. Ya, ini kamu saja selalu datang terlambat, atau masalah pakaian juga terlambat saja. Nada penghukum itu intonasinya lebih tinggi biasanya, ya. Intonasinya lebih tinggi. Gini, contoh, kita bukan hanya dalam waktu, masalah baju aja pakaian. Contoh begini. Kamu ini bagaimana sih? Ini hari Senin, masa pakai pramuka? Atau ini hari Selasa? Kerja, bisa aja. Salah pakai sepatu, salah pakai pakaian ini pakai sama. Seperti cuma ketika dia posisi kontrol gurunya yang ada di pemantau itu, karakter gurunya itu lebih kepada penekanan terhadap murid, lebih menekan kepada siswanya. Kenapa? Ya mungkin menurut dia ini adalah cara satu-satunya agar siswa ini ya betul. Jadi cara satu-satunya kalau tidak ditekan seperti itu mungkin tidak akan bisa, tidak akan berubah, tidak akan mau. Ini untuk posisi penghukum. Nah, apakah kita ada di posisi ini? Apakah kita ada di posisi ini? Apa pernah, apa sering, apa tidak pernah? Oke, jadi sudah tahu ya, ketika kita posisi kontrol kita seorang guru yang dari penghukum seperti itu, dengan nada-nada tinggi, keras, kemudian tidak lembut, seolah-olah menurut guru tersebut di posisi inilah ataupun aturan inilah menurut seorang guru tersebut. Ada saat-saat tertentu Betul. pernah Oke? Iya. ada saat-saat tertentu yang masih lalu Paham mungkin ya? tapi masih Ya. Ini kan kita. Apalagi kalau kita lihat apa tadi di video yang pertama intonasinya bagaimana? Ini kayaknya yang dituju orang Batak. Oke, next. Nah, yang kedua, posisi kontrol seorang guru membuat merasa bersalah. Di sini, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan kepentingan dan membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Contoh kata-kata yang keluar dari dengan lembut seperti tadi di video. Di video kita lihat ibu sangat sekali kecewa sama kamu. Ya, kemudian nadanya tidak terlalu tinggi, agak sedikit lembut. Atau berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu melakukan seperti sehingga anak ya merasa dirinya itu merasa bersalah, merasa tidak, ya. Kemudian mereka itu seperti mengecewakan, ya, seperti mengecewakan kepada orang-orang yang terdekatnya atau kepada gurunya ataupun kepada orang tuanya. Karena ini di posisi ini merasa apa ya? Ada tekanan kesalahan seperti itu. Seperti yang dilihat dari video tadi. Apakah kita pernah melakukan ataupun berada di posisi kontrol di seperti ini, di membuat merasa bersalah? Sudah berapa kali Bapak katakan tidak boleh meremehkan di dalam kelas misalnya. Sudah berapa kali Ibu katakan jangan keluar masuk, membuat merasa bersalah. Ini bagaimana kalau Bapak sekolah tahu misalnya? Itu. Betul.
Ya. Betul, apa yang dikatakan Ibu Siti. Ketika apa namanya 5 posisi kontrol sebenarnya ini tergantung karakter kepada masing-masing ini. Di posisi apa sih kita ini dari 5 karakter 5 posisi kontrol guru ini. Jadi di posisi ini mungkin sering apa gimana? Yang membuat merasa bersalah. Misalnya begini, Bapak sudah katakan tidak boleh main bola di dalam. Ya, harus berapa kali Ibu katakan? Ini nadanya mungkin berbeda dengan tadi yang apa namanya itu pengukur, intonasi nadanya lebih lembut, ya. Atau begini, atau begini. Ya, Ibu sudah berapa kali kalau mau istirahat dulu, ya. Atau begini yang sering ditemukan, kalau makan itu bekasnya coba tuh dibersihkan. Sudah berapa kali sih Ibu bilang? Kan nanti acak-acakan lagi sapu. Ketika mungkin ada kasus mungkin ketika membersihkan gelas banyak sampah. Padahal anak sudah diingatkan di posisi ini mungkin kita. Mungkin tetapi intonasi ini membuat rasa bersalah. Merasa siswanya ini ada tekanan gitu, ada tekanan lembut. Waduh, gimana sih? Benar sekali ini membuat rasa bersalah. Oke, next. Nah ini nih, tadi yang dikatakan Ibu Yudi, posisi kontrol guru, seorang guru di sini sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, karena posisi sebagai teman. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif, ya, secara persuasif ini. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupaya hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Nah ini mereka akan berkata, seperti tadi yang ada di video, ayolah nak, atau ayo bantu ibu, ayo bantu diri bapak, ayolah nak, jangan kesiangan lagi, harus kesiangan untuk bapak, masa nanti bapak ditegur lagi sebelum depan sekolah. Oh, seperti persis yang ada di video, seperti itu. Ayo dong nak, ini sudah jam 7 kalau melihat daripada video tadi. Masa berapa lagi? Coba dong, ayo. Jadi sebagai teman itu kita apa namanya ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Contoh tadi, karena terlambat di video itu absennya akan apa tadi? Diberesin. Posisi teman, maka si siswa ini merasa nyaman tuh, karena posisinya di sini antara guru dengan murid sebagai teman. Itu seperti itu. Biasanya yang pada posisi kontrol seperti ini, memang murid itu ketika disuruh, walaupun ini ada upaya nurut ke guru tersebut. Nah, ketika tidak guru tersebut tidak ada, posisi kontrol ini, misalnya kelas 4, saya posisi kontrol seperti ini, yang posisi kontrol saya ini, dan ketika saya tidak ada, yang menggantikan guru yang lain itu akan berbeda. Itu akan makanya di sini disebutkan ada bisa negatif, bisa positif. Seperti itu. Paham? Ya makanya ketika posisi contohnya sebagai teman, saya guru kelas 4, ya, si A ataupun si B bersama saya, ketika saya tidak ada berhalangan, digantikan oleh seorang guru lain, posisi kontrolnya berbeda dengan saya, maka yang tadi itu positif mungkin bisa jadi
negatif. Seperti itu, sampai sini ada yang bertanyakan? Kalau SD bukan sebagai teman, kalau anak SD mungkin. Oh, iya. Kalau lihat sebagai teman, kalau untuk ukuran SD kan tadi teman, Iya. dia penasehat. Teman. Bisa jadi turunan muda, sebaiknya kalau kita mengayomi. Oke, kalau menurut Bu Sita Alina mengayomi itu. Tetapi kata Ibu Esi, ada juga kalau sudah dewasa yang seperti oh ya, kalau betul. Betul. Tingkat usia juga mempengaruhi, betul. Kalau video yang kita tampilkan itu memang usianya lebih tinggi, lebih dewasa, jenjang sekolahnya juga lebih tinggi daripada kita. Hanya ini dari kelima posisi kontrol itu kita yang dari sekolah dasar ini di posisi anak yang ideal itu. Oke? Kita. Nah ini posisi kontrol seorang guru di sini pemantau tadi sudah di sini. Pemantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau di sini, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Tadi kalau kita lihat dari video contoh begini. Kalau seorang posisi pemantau begini, misalkan muridnya ada namanya Neng Sri Mulyani misalnya. Begitu sekolah, dia salah pakai sepatu. Misalnya di sekolah tersebut aturannya sepatunya harus hitam. Nah, ketahuanlah oleh seorang guru dan Ananda Sri ini dipanggil. Sini kamu. Lihat di situ. Kamu tahu nggak peraturannya apa? Tahu Pak? Apa? Apa kesalahan kamu? Saya salah memakai sepatu. Nah, kemudian tahu nggak kamu konsekuensinya? Tahu Pak. Apa konsekuensinya? Ya kalau saya salah pakai sepatu, mungkin saya tidak boleh keluar sampai istirahat dan harus mengerjakan tugas. Itu posisinya berada pada pemantau. Ya, kenapa siswa ini merasa bersalah? Dia tahu konsekuensinya dan guru yang menjalankan pemantau ini sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Tadi di video yang keempat sudah ini. Nah, Bapak Ibu, tolong untuk kasus yang keempat ini, untuk posisi kontrol seorang guru yang dapat memantau, apakah pernah Bapak Ibu berada di posisi ini? Mungkin anak salah apa? Mungkin posisi kontrol dan konsekuensinya apa? Pernah? Misalnya, anak kan tahu konsekuensinya nih ketika dia merasa bersalah. Kalau saya, apa itu? sehari itu nggak boleh lebih dari 2 kali keluar kelas. Oh betul. Kalau lebih dari 2 kali, ada konsekuensinya. Tapi kamu boleh keluar itu bisa. Oke, betul. Yang lain mungkin ada istri apa itu? Di sekolah kita suka disuruh membawa KTP. Betul. Nah, kebetulan ada yang tidak membawa, di awal nanti disampaikan kesepakatan. Ya betul. Setiap hari harus membawa Tupperware. Apabila tidak membawa, konsekuensinya atau hukumannya adalah ini. Oh iya betul. Betul. Kalau betul, Ibu Sri tadi mengatakan ketika anak tidak membawa Tupperware, kemudian konsekuensinya anak tahu. Kemudian pada posisi ini Bu Sri juga sebagai pemantau. Kok si A tidak membawa Tupperware ya? Kemudian Ibu Sri menanyakan kepada anak,
tersebut. Nah, posisi seperti ini mungkin sering di kita, atau sering belum, atau tidak, kan seperti itu ya. Nanti idealnya kita di mana nanti. Baik, ada pertanyaan sampai sini? Ibu Ranawati ataupun Ibu Elvi ataupun Ibu Elha ataupun Ibu Santi, Bu Irma, kenapa? Oke. Karena memang tadi sudah ada speaker. Oke. Next. Nah, posisi kontrol yang dipilih yaitu seorang guru sebagai manajer. Baik Bapak Ibu, dalam posisi ini di mana guru tersebut berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi dua tersebut kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Ini berkaitannya nanti dengan keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nah, ini ya betul. Ini seorang manajer masuk juga nanti ke segitiga restitusi nanti. Dan selanjutnya next akan dijelaskan segitiga restitusi. Di posisi manajer ini, menurut Bapak Ibu, apakah sudah menjalankan atau sudah yang memiliki karakter manajer di sini? Belum. Kayak panjang soalnya, saya anak-anak pecahkan harus cari solusi sendiri. Susah. Harus diarahkan gitu Pak. Harus diarahkan dulu. Oke. Ini kalau kasus-kasus seperti ini untuk di sekolah dasar mungkin iya betul sekali yang dikatakan betul. Berbeda jenjangnya antara SD, SMP dengan SMA. Mungkin di sini pada posisi seorang manajer itu kita seorang guru idealnya di sini. Idealnya di posisi kontrol seorang manajer. Kalau penghukum tadi sudah kelihatan. Kemudian juga membuat perasa bersalah juga bisa kelihatan. Pemantau juga sama, tenang seperti itu. Ada plus-minusnya. Dan lebih bagusnya itu di posisi yang manajer. Ya mungkin jenjang SD juga bisa dilakukan sebenarnya. Di jenjang sekolah dasar bisa dilakukan. Tergantung kita sebagai menempatkan diri kita sebagai manajer dengan posisi kontrol kita sebagai manajer. Ya, mungkin kalau karakter kita di SD kebanyakan yang itu pemantau, kemudian membuat rasa bersalah, atau mungkin yang pertama penghukum yang sering kita. Sebenarnya di posisi manajer itu sangat ideal bagi kita. Kita jangan melihat jenjang dari SD, SMP. Kalau kita berarti kita nanti ada segitiga restitusi. Jadi kan berkaitan juga dengan kesepakatan kelas itu, pimpinan kelas kan seperti itu. Bisa saja ini sebenarnya. Bukan apa di SD itu dikatakan ada, cuma penerapannya kita belum tahu, belum bisa. Nanti di selanjutnya ada ditayangan nanti, insya Allah. Ada pertanyaan? Mungkin Pak, kali ya jumlah siswa. Maksudnya kalau banyak kan untuk menerapkan ini butuh waktu gitu. Sementara yang lain disebut karena ada jumlah ideal sesuai dengan jumlah ketentuan kelas itu. Kalau anak 25 ya 25. Kalau kita kan lebih otomatis kan
takutnya mempengaruhi. Bisa masuk akal, perlu banyak siswa, perlu banyak masalah. Ada betul, bisa masuk akal. Tetapi tergantung daripada karakter siswa masing-masing. Ada yang 25-30% akal, ada yang seperti itu. Ada dari 40 siswa hanya 2% saja yang nakal, itu yang lebih apa masalahnya? Karena terlalu banyak murid sebenarnya. Terlalu banyak murid berbeda. Ya, misalkan ada 25 siswa yang nakalnya itu 20%, misalnya ini akan sama saja. Ada 40 siswa yang nakalnya 2%, bagaimana? Ini tergantung permasalahannya sebenarnya, tergantung daripada siswanya. Makanya berkaitan ada masukan dari Bu Sri, masuk akal juga, dari Ibu Esi masuk akal juga, begitu juga Bu Santi masuk akal juga. Sesuai dengan sebenarnya tergantung kita memposisikan diri sebagai apa, manajer, atau teman, pembuat merasa bersalah ataupun pendukung. Baik. Nah ini tadi posisi contoh seorang manajer itu apa yang kamu yakini. Ini kan berkaitan dengan nanti keyakinan segala macam. Ya. Kemudian apakah kamu bersedia memperbaiki di video yang kelima tadi? Ya, segala macam kan di diulas. Hanya karena gara-gara alam tidak bisa bangun. Yang bisa membangun sekarang siapa? Kan seperti itu. Ini manajer, ibu, adik, kakak, emak, abah, atau nenek, atau siapa, tergantung di situ. Kita berpaku dengan satu posisi masalah saja. Oke, kita lihat. Ini untuk latihan 1. Kita baca. Oh ini ya, perhatikan. Hasan dan Radit saling melempar makanan pada saat jam makan siang. Pada saat Radit akan balik melempar kulit pisang ke Hasan, kulit pisang tersebut mengenai kepala Pak Yono yang sedang melintas di area kantin. Pak Yono menegur keduanya dan meminta mereka untuk menghadap kepala sekolah. Ibu Tini langsung melihat buku tata tertib sekolah dan membacakan peraturan dan konsekuensi yang berlaku. Akibat perbuatan mereka, Hasan dan Radit diminta untuk tinggal 20 menit sesudah jam pulang sekolah di ruang detensi dan mengerjakan pekerjaan rumah yang disupervisi oleh guru primer. Dari kasus Hasan dan Radit, tindakan yang dilakukan Ibu Tini adalah posisi kontrol sebagai apa? Penghukum. Oke. Ada lagi? Silakan, selain perhatian. Dari kasus ini, latihan ini, coba. Ibu Ratna, Pak Hukum. Yuli, silakan. Bu Irma, Penghukum. Birma, Penghukum. Bu Sri, apa dalam kasus ini yang dilakukan Ibu Tini ini posisi komplainnya sebagai apa? Tadi saya sudah membacakan. Yuli, sebagai apa ini? Pak Jupe, pemantau. Bulela, penghukum. Bulela, pemantau. Wade, dalam kasus ini. Oh iya, itu sama Ibu Pikir. Ya, sebagai apa? Ini posisi Bu Tini ini. Lihat dong, di situ, lihat. Ibu Tini langsung melihat buku tata tertib sekolah dan membacakan peraturan dan konsekuensi yang berlaku. Akibat perbuatan mereka, Hasan dan Radit diminta untuk tinggal 20 menit sesudah jam pulang sekolah di ruang detensi dan mengerjakan pekerjaan rumah yang disupervisi oleh guru. Ini videonya tadi sudah apa? Kata kuncinya konsekuensi pemantau. Iya. Ini di video kalau tidak salah tidak jauh berbeda gitu. Oke, ada yang penghukum, ada yang pemantau. Oke? Jawaban yang satu pemantau. Karena Ibu Tini menjawab buku tata tertib peraturan yang berlaku dan memberikan konsekuensi.
Tadi saya sudah menjelaskan ada tata tertib konsekuensi. Oke, terima kasih. Ada yang memantau, ada juga baik. Latihan kedua. Murid kelas 1 sangat ribut. Kelas 1 itu dulu. Dan sulit untuk tenang mengikuti pelajaran. Bu Yeni menegur murid-muridnya dengan mengatakan, siapa yang dapat duduk tenang dan mendengarkan akan ibu kasih stiker. Ayo siapa yang mau mendapatkan stiker, kata Ibu Yeni. Murid-murid kelas 1 pun langsung dapat duduk tenang. Ibu Yeni sedang menjalankan proses disiplin dengan kontrol posisi apa. Ayo, coba silakan. Ya silakan. Ada pembuku, kemudian juga ada sebuah rasa bersalah, ada teman, kemudian ada pemantau dan terakhir ada manajer. Silakan. Ibu Santi apa? Teman. Oke, Ibu Yuli sebagai teman. Ibu Sri sebagai teman juga. Ibu Irma silakan. Teman juga. Ibu Esi manajer. Ibu Ratna silakan. Di posisi ini Bu Yeni ini posisi kontrolnya sebagai apa? Manajer. Bu Ade mungkin teman juga. Boleh Pak sebagai apa Bu Yeni ini kira-kira di sini? Teman ataupun pembuat rasa bersalah, pemantau. Teman. Pak Jumbe, pemantau. Oke, sebagai pemantau. Ini pemantau. Kenapa bisa jadi pemantau? Di sini kan ribut, ya, ribut. Jadi ya, ya silakan lebih baik. Kenapa saya pilih pemantau? Ya. Di situ Bu Yeni membuat aturan. Siapa yang dapat duduk tenang dan mendengarkan akan ibu kasih stiker. Aturan kelas 1 seperti itu. Oke. Jawabannya adalah pemantau. Oke. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati pada kesempatan ini demikian. Tapi sebelumnya saya akan dulu untuk 5 posisi kontur bumbu yang pada hari ini kita bicarakan, yang hari ini kita yang saya berikan kepada Bapak dan Ibu. Yang pertama untuk 5 posisi kontur bumbu yang pertama apa? Pemukul. Yang kedua mantau, membuat rasa bersalah. Yang ketiga teman. Yang keempat pemantau. Dan yang terakhir manajer. sebagai manajer. Semoga kita idealnya adalah di posisi manajer. Ya, kalau kita melihat kasus apapun, umum ya di posisi manajer. Baik, Bapak dan Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Bila topik pada wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, selanjutnya yaitu sebelum kita tutup ada catatan dari para peserta. Bukan balik atau refleksi. Refleksi apa aja yang udah dipelajari hari ini kan itu dalam kegiatan ini. Refleksi dari kegiatan hari ini akan disampaikan oleh Umi Esi Sukaisi dan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setelah mengikuti acara diseminasi data CDP ini, ada beberapa hal yang baru yang tolong tua ya. Memang ada hal yang baru kami dengar di sini. Terutama tadi kalau tentang yang hadiah atau hubungan itu baru kami. Kita menanggapan itu justru dianjurkan kalau dalam hubungan. Kita
Saya juga pernah dapat pelatihan dari dengan edukasi, anak pas ikut pelatihan yang CGP kok hukuman kaget loh sebetulnya. Tapi ya memang ada baiknya juga tenang supaya anak itu lebih ikhlas. Menurut ilmu itu memang ingin dapat ilmu, bukan ingin dapat hadiah. Nah, bagusnya itu ya, mudah-mudahan CGP ini sukses, bisa menerapkannya, bisa mengaplikasi sekolah ini dan kita semua guru sekarang bisa menjadi. Terus saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Umi Sutesi yang telah menyampaikan refleksinya. Selanjutnya yaitu refleksi dari Ibu Santi Sandra. Padanya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk hari ini saya sangat bersyukur sekali bisa mengikuti kegiatan diseminasi peningkatan kualitas pembelajaran, karena pada hari ini saya telah mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu yang insya Allah mudah-mudahan bisa dilakukan oleh semua guru yang ada di sini. Soalnya sepertinya materi mulai dari pembuatan keyakinan yang memang istilah itu mungkin baru, tapi memang sebelumnya itu sudah ada kesepakatan kelas gitu ya. Dan sekarang istilah keyakinan. Kemudian dilanjut dengan itu tadi lupa. Bukan. 5 Iya, 5 posisi kontrol yang memang mungkin sudah kita lakukan dan kita tidak tahu istilahnya, dan alhamdulillah sekarang saya mengetahuinya. Dan yang terakhir segitiga restitusi juga sama, itu hal baru yang ilmu baru lah ya, alhamdulillah hari ini saya dapatkan, dan mudah-mudahan kesemuanya itu bisa dilakukan oleh semua guru di sini. Mungkin itu saja refleksi dari saya, mudah-mudahan cukup sih. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bu Santi Sandra. Selanjutnya refleksi dari Ibu Yulia. Padanya dipersilakan. Untuk refleksi kegiatan hari ini, saya awalnya merasa antusias karena saya ingin tahu apa sih budaya positif itu yang akan dilaksanakan sekolah. Dan setelah kita mengikuti kegiatan diseminasi ini, saya merasa bercermin gitu ya tentang kegiatan yang kemarin, bagaimana saya, apakah sudah sesuai dengan apa yang telah disampaikan, apakah belum menerapkan tentang restitusi, segitiga restitusi itu, sehingga saya lebih belajar lagi untuk lebih bisa mengaplikasikannya dalam kegiatan pembelajaran. Dan juga tentang 5 posisi kontrol guru itu sangat bermanfaat bagi saya, karena ya pasti kita di sekolah menemukan banyak kasus ya. Dengan tadi dicontohkan lagi, lebih membuka pemikiran saya, sehingga nanti semoga ke depannya saya lebih baik lagi dalam melaksanakan pembelajaran kelas. Ya, terima untuk kita semuanya. Alhamdulillah, acara telah selesai, dan selanjutnya yaitu akan acara penutup, yang penutup ini akan ditutup langsung oleh Bapak Kepala Sekolah SDN Cimahi. Kepadanya dipersilakan. Baik, singkat padat ya. Sebagai refleksi dari Bapak pada hari ini, Bapak benar-benar senang sekali ya. Senang ketika melihat wajah-wajah Bapak dan Ibu yang awalnya keningnya betul, sekarang perubahan itu sudah hilang ya, terkait dengan materi-materi yang disampaikan. Dan Bapak yakin ini akan bisa berubah ya, paling tidak memperbaiki sedikit
lebih sedikit proses belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah tercinta ini. Ya, kemudian ya semangat karena perbaikan itu tidak serta-merta berubah secara drastis, ya secara drastis, secara radikal. Perubahan itu yang paling logis dan natural itu adalah gradual, gitu ya. Sedikit nantinya juga menjadi bukti. Itu terakhir saya ucapkan terima kasih secara khusus ya pada para pemateri, pada Bapak Ibrani, pada Bapak Daud dan Ibu Ella yang walaupun ini tugas ya, walaupun ini tugas tetapi tetap harus didasari spirit ikhlas karena apapun yang dilakukan selain niat karena Allah dan ikhlas itu kalau tidak ada itu tidak menjadi nilai yang ibadah gitu ya. Dan untuk semua mohon apa-apa yang dilakukan ini mudah-mudahan menjadi keberkahan bagi kita semua. Amin. Materi Bapak dan Ibu guru dan yang lebih penting berkah bagi murid-murid kita di SD Cibarai. Sajikan pendidikan yang berkualitas, pendidikan yang terbaik bagi anak-anak SD Negeri Cibarai. Itu yang bisa saya sampaikan. Terakhir dengan mengucap alhamdulillahirobbilalamin, kegiatan diseminasi peningkatan kualitas pembelajaran dengan materi budaya positif di UPT SDN Ciparai dengan ini saya nyatakan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup secara berbeda mengucapkan alhamdulillah. Saya yang selalu pembawa acara, mohon maaf apabila ada salah kata, perbuatan, atau tindakan yang lainnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tentunya dalam minggu kemarin Bapak menjelaskan tentang apa saja disiplin-disiplin itu, dan pada kesempatan itu Bapak akan menjelaskan bahwa mungkin ada keyakinan kelas, jadi keyakinan kelas itu misalnya disiplin dalam mahasiswa seperti apa. Nanti kalian silakan renungkan dengan teman-teman apa saja keyakinan kelas tersebut. Baik, langsung saja ya, nanti kalian tulis apa saja yang harus ditulis dalam keyakinan kelas ini. Akan Bapak bagikan. Ini desis hadir ya, sama ini Denisa. Baik, anak-anak sudah ditulis semuanya? Satu kali masing-masing pasti ini berbeda-beda ya. Ini jadi keyakinan kelas nanti ya. Ditempelkan masing-masing ke depan. Mungkin ini harus seperti ini, tidak seperti nanti ditempelkan di depan. Ya.
anak-anakku sekalian ya, pada hari ini sudah menuliskan sebuah keyakinan, tapi ini yang saya tuliskan di sini adalah kalimat-kalimat pasti negatif ya, belum menjadi kalimat yang positif. Baik, akan Bapak lihat di sini. Yang pertama, di sini ada dilarang buang sampah sembarangan. Kemudian ini juga sama, dilarang buang sampah sembarangan. Ini juga sama, dilarang membuang sampah sembarangan. Nah, karena ini merupakan masih kalimat yang negatif, belum menjadi sebuah kalimat yang positif. Siapa di sini yang bisa merubah kalimat menjadi kalimat yang positif? Terima kasih. Kalimat tadi, kalimat positifnya adalah buanglah sampah pada tempatnya. Kita tulis langsung di keyakinan kelas. Sesama teman. Baik, terima kasih Bapak ucapkan kepada Islam. Jangan lupa dari kalimat yang negatif kepada kalimat yang positif. Selanjutnya kita lihat di sini ada tidak boleh kesiangan, kemudian juga tidak harus datang tepat waktu. Ini kita siapa ini yang bisa dari kalimat negatif ini menjadi kalimat positif, memberikan berubah dari kalimat negatif menjadi kalimat yang positif. Selanjutnya di sini Bapak lihat, di sini dilarang berbicara kasar atau ngomong kasar. Di sini berkatalah yang sopan. Baik, akan Bapak tulis ataupun tapi sebelum ditulis, siapa yang akan berubah dari kalimat negatif ini menjadi kalimat positif? Yang sopan. Di sini menjaga lingkungan sudah menjadi sebuah kalimat yang positif. Selanjutnya yang terakhir di sini apa ya? Oh ini dilarang mencontek atau tidak boleh mencontek. Nah, ini untuk kalimatnya siapa yang akan ini menjadi kalimat sekalian? Hari ini kita akan menyelesaikan kesepakatan kelas di kelas. Kemudian ini menjadi kesepakatan. Nanti akan Bapak PPR di nanti agar apa? Ini menjadi acuan kalian bahwa ini menjadi kesepakatan kelas yang kita. Baik, demikianlah anak-anak sekalian yang berbahagia.